Semoga kalian walaupun di rumah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat. Pada hari ini, Bu Guru akan melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu tema 7 sub tema 1. Tema 7 yaitu indahnya keberagaman negeri kita. Nah, sebelum Bu Guru melanjutkan materi, terlebih dulu Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu supaya anak-anak mampu menyebutkan keragaman bahasa daerah yang ada di negara kita ini. Yang kedua, supaya anak-anak mampu menyebutkan kegiatan apa saja yang bisa mencegah punahnya bahasa yang ada di Indonesia. Marilah kita persiapkan alat tulis, buku, pensil. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Anak-anak, di Indonesia banyak sekali keberagaman, antara lain suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat, dan yang kali ini akan kita pelajari yaitu bahasa. Di Indonesia banyak sekali bahasa daerah yang terdapat di masing-masing daerah. Bahasa-bahasa itu yaitu antara lain bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minang, dan lain-lain. Anak-anak coba sekarang jawab pertanyaan dari Bu Guru. Kalau tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, sudah membaca materi yang ada di buku, coba sekarang jawab pertanyaan Bu Guru, ditulis di buku kalian. Di provinsi manakah anak-anak tinggal? Bu Guru ulangi pertanyaan yang pertama. Di provinsi manakah anak-anak tinggal? Yang kedua, dengan bahasa apa kita berkomunikasi? Maksud Bu Guru, kita tinggal di provinsi mana dan bahasa apa yang kita gunakan untuk komunikasi setiap hari. Sudah menyebutkan kita tinggal di provinsi mana. Tentunya kita tinggal di provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang ayo kita sebutkan kata-kata yang muncul di bawah ini sesuai dengan bahasa daerahmu sendiri. Karena kita tinggal di provinsi Jawa Tengah, berarti dengan bahasa Jawa. Kata yang pertama yaitu makan. Tulis di buku kalian, makan. Makan adalah bahasa Indonesia. Sekarang kalau di bahasa Jawa, anak-anak ada beberapa tingkatan. Ada bahasa Jawa Moko, ada bahasa Jawa Kromo, Kromo Inggil, dan Kromo Halus. Makan adalah dalam bahasa Jawa kita sehari-hari. Kalau bagi kita, bagi anak-anak adalah maem. Bisa maem, bisa nekti. Kalau kita terapkan kepada orang tua kita dengan Kromo Inggil, yaitu dahar. Tidur, tulis di buku anak-anak tidur. Tidur adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa, anak-anak, bagi kita atau bagi anak-anak bisa dengan bahasa Jawa bubuk bisa, tilem bisa. Tapi kromo inggilnya bahasa tingkatan bahasa Jawa yang lebih halus untuk orang-orang yang lebih tua, yaitu sare. Kata yang ketiga yaitu mandi. Mandi dalam bahasa Jawa anak-anak bisa, kalau bagi kita ngokonya adus, bisa juga pakung. Tapi kalau untuk orang-orang yang lebih tua dari kita yaitu siram.
pertama yaitu anak-anak pergi. Pergi adalah bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Jawa yang kita gunakan sehari-hari bisa artinya lungo. Ya, lungo. Ngopo itu. Terus ada bahasa lagi yaitu kesah. Nah, untuk tingkatan yang kromo inggil yaitu tindak. Anak kata yang keenam yaitu bicara. Bicara adalah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa yang kita gunakan sehari-hari, bicara artinya ngomong. Terus kalau untuk anak-anak ke bapak atau ke orang yang lebih tua, matur. Ada juga kalau orang tua ke anak-anak, ngendikan. Oke anak-anak, tadi setelah kita bermain tebak-tebakan tentang bahasa Jawa, di daerah lain masih banyak bahasa-bahasa yang lain anak-anak. Nah sekarang saatnya kita membaca buku tema 7 halaman 30. Daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia ini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding berbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan mempengaruhi pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang mengeluarkan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fase. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Anak tahu yang namanya ide pokok. Di dalam setiap bacaan pasti terdapat ide pokok. Nah, tugas kalian adalah tuliskan ide pokok yang terdapat